Agenda sidang hari ini adalah pembuktian surat terakhir dari para pihak. Namun sebelumnya saya lanjutkan, saya absen dulu untuk penggugat yang hadir. Iya, nomor 9 Muhammad Faris ya. dan nomor 10 hari ini Fauji. Strukturnya nggak datang. Prinsipal nggak datang ya? Prinsipal tidak hadir. Baik. Kemudian tergugat, iya, silakan. Nomor 3, Iya, nomor 9, baik. dan nomor 12. Intervensi, Saudara substitusi. iya. Sama, Atas nama Kurniawan. iya. Institusinya Lutfi. Pak Lutfi. Rupanya apa sama? Denis Kurniawan. Saya sudah di-record untuk penggugat T288 ADB ya Pak ya? Ya. Untuk tergugat T56957 intervensi yang dipending 15 dan 17. Silakan Pak. Intervensi ke penggugat tergugat dan
tergugat T28A dan B ya Pak ya. Kemudian tergugat T5657 kemudian intervensi hanya bukti ini ya Pak ya, tidak sama surat seperti itu. Ini pembuktian surat terakhir sudah cukup ya Bapak Ibu, para pihak sudah cukup. Nah, seandainya nanti pada saat penyusunan putusan ternyata ada bukti surat yang terlewat, nanti kami anggap sebagai tidak jadi diajukan sebagai bukti surat ya, seperti itu. Kalian sudah bukti terakhir. Nah, sebelum ditutup saya ingin sampaikan kepada para penggugat, tergugat, kemudian ketua intervensi, kemudian penasihat hukum, keluarga para pihak dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami, warga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi kami, hakim, panitra pengganti, jurusita dan seluruh keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan kami, hakim, panitra pengganti, panitra, jurusita, atau pegawai Pengadilan Negara Jakarta, untuk menerima atau meminta tip, sogokan, suap, atau pemberian, dan atau janji dalam waktu juga agar menghubungi atau melapor kepada 1 KPK di nomor 085 585 755 75, 2 di Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di nomor 021 255 78300, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 021 3192 6162, dan nomor Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 08122 51599995. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jadi seperti itu Bapak ya, mohon dibantu. Insya Allah kami beristihad Bapak ya. Nanti setelah agenda pembuktian selesai, baik surat, saksi maupun ahli, selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak, dan itu sifatnya ikut ya. Jadi kami tidak akan menunda kesimpulan kedua. Seandainya Bapak Ibu para penggugat atau kuasanya terusnya tidak mengupload kesimpulan pada yang ditentukan, maka kami anggap saudara tidak mempergunakan haknya dan tidak akan ada penundaan untuk kesimpulan yang kedua. Dan kami tunda nanti selanjutnya pembacaan putusan melalui ikut ya, seperti itu. Kemudian saya sampaikan, saya pikir Prof. Oce hadir hari ini terakhir. Izin kami sebagai majelis hakim ingin mengoreksi sedikit untuk yang beberapa kali persidangan pernah Pak Prof. Oce izin ya menyampaikan bahwa majelis hakim jangan mengarahkan hak saksi ya. Jadi kami melaksanakan hal itu bukan mengarahkan saksi atau ahli, kami hanya semata-mata melaksanakan pasal 107 Undang-Undang 586. Saya bacakan bahwa kami sebagai hakim PT-UN, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dan berdasarkan penjelasannya, kami hakim PT-UN berbeda dengan hakim di perdata, pidana maupun di agama. Jadi untuk pembuktian ya, di dalam hukum acara PT-UN itu segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan itu tanpa bergantung kepada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, kami hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ya, kami menentukan sendiri A, apa yang harus dibuktikan, B, siapa yang harus memberi pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Kemudian yang C, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan D, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Seperti itu. Jadi kami berbeda dengan hakim pidana, perdata, dan hakim agama. Kami mempunyai kekuasaan yang luas untuk pembuktian di pasal 107. Jadi kepada para pihak disampaikan kami tidak ada niat apapun untuk mengontrol atau menyetir saksi atau ahli dan lain-lain seperti baik saksi dari para penggugat atau seperti itu. Kami menjalankan pasal 107 bahwa hanya kami yang menentukan seperti itu. Ada di dalam pasal 107 Undang-Undang 586 itu bisa dibaca saat. Kemudian ini persidangan tatap muka terakhir dari majelis hakim untuk perkara 47. Nah selanjutnya adalah court, jadi tidak bertemu, tidak terbuka.
saya selaku pribadi dan majelis hakim menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih Bapak Ibu ya untuk para penggugat atau kuasanya atas terselenggaranya persidangan dan persiapan, kemudian persidangan secara ikut, kemudian tetap muka untuk pembuktian dan nanti kesimpulan dan putusan. Seperti itu, terima kasih banyak atas ketepatan waktunya Bapak Ibu ya, sangat menghargai sekali. Kami mengatur seperti ini, kami punya dasar di hukum acara, namun kami sebagai manusia tentu ada salah dan gelap. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata atau kritik untuk kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami intinya hanya menjalankan hukum acara. Dan nanti seandainya Bapak Ibu tidak sependapat dengan pendapat kami mengenai putusan, silakan ada upaya hukum ya Bapak Ibu ya, salurannya. Seperti itu, ada upaya hukum banding, kasih dan lain-lain. Seperti itu. Jadi bantu kami ya, tadi sudah saya bacakan. Dan juga kami hanya sebatas manusia biasa, hanya bisa beristihad ya, dan menuntut dari Allah. Nanti apa yang jadi hukumnya itu nanti kita tuang dalam bentuk putusan. Seperti itu ya. Sebelum itu ada yang sampaikan dari para pembuat kuasanya? Ya, sebelumnya dari kami mewakili para penggugat mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim. Ya, pada prinsipnya sebelum melakukan persidangan ini kami tadi menghimbau supaya tidak ada dari pihak-pihak manapun dalam pertimbangan intervensi terkait perkara ini. Kami terima kasih. Kami berharap berkaitan kenetralan dalam memutus perkara. Siap. Terima kasih. Dari tergugat, Pak Ahmad, silakan. Terima kasih dalam proses persidangan selama ini yang menurut kami memang proses perjalanan persidangan cukup objektif, tidak ada terlihat berpihak manapun, semuanya nanti kembali berpulang pada putusan majelis hakim. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sidang ini kami juga ada sikap-sikap yang mungkin tidak berkenan di hati yang mulia, kami mengenai permohonan maaf. Dari intervensi ada sampai? Baik ya Bu Ibu ya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertama itu terima kasih banyak ya Bu ya, kita selalu online. Nanti kami hanya bisa beristirahat dan menjadi audio suatu contoh dan lain-lain. Ya istilahnya mohon maaf yang bersengketa Bapak Ibu semua, kami juga ikut membantu doa. Dan harapan kami mudah-mudahan ada win-win solution Bu ya, walaupun di PTW tidak mengenal perdamaian. Dari para pembuat atau kuasanya siapa tahu ada win-win solution ya, jadi dengan intervensi ya, mohon maaf silakan lewat kuasanya siapa tahu ada perdamaian ya. Mudah-mudahan kami bisa, harapan kami ada perdamaian, mudah-mudahan semua usaha itu silakan. Walaupun kami di PTUN tidak mengenal perdamaian, maksudnya tidak seperti di perdata harus ada mendamai, tapi tidak ada kalau di kami. Jadi silakan kami terbuka, seandainya ada perdamaian monggo ya, nanti ujungnya adalah pencabutan gugatan seperti itu kalau misalnya putusnya perdamaian. Silakan. Jadi itu di luar kuasa kami kalau untuk perdamaian ya. Kami nanti bentuknya hanya dalam bentuk putusan. Persidangan hari cukup ditunda sesuai dengan kesepakatan minggu lalu. Waktu kesimpulan 2 minggu yaitu hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 pukul 10 pagi dulu ya, dengan agendanya kesimpulan dari para pihak. Para pihak yang hadir bukan lagi, maka persidangan dinyatakan ditutup dan selesai. Teman-teman, hari ini kita persidangan yang terakhir tanggal 7 Mei 2025, nanti tanggal 21 Mei putusan. Tanggal 21 Mei kesimpulan melalui. Mas Faris bisa diterangkan agenda perjalanan sidang di tanggal 7 Mei hari ini? Ya, hari ini para penggugat menyerahkan bukti tambahan. Ya. Ada 2 bukti tambahan. Kemudian dari tergugat 1 dari Kementerian Kesehatan juga menyerahkan bukti tambahan. Kemudian dari tergugat 2 intervensi melengkapi bukti yang pending tempo hari. Jadi melengkapi pembuktian ya. Dalam hari ini menyerahkan hari bukti ini, tambahan, iya, pembuktian terakhir. Iya. Tanggal 21 Mei itu nanti melalui Kesimpulan melalui IKOR. ya. Kira-kira gimana ininya perkembangannya selama ini dalam persidangan? Ya, pada prinsipnya sebagaimana juga keterangan saksi, kolegium ini intinya bersifat independen. Pada saat tadi pembuatan kesimpulan kami akan membuat semaksimal mungkin, tentunya juga nanti melibatkan para penggugat ya, dalam hal ini dokter-dokter ya. Nah, pandangan dari Mas Faris ini sendiri bagaimana dari perjalanan sidang ini tentang kolegium? Ya, sebentar tadi kan seperti yang sudah disampaikan oleh majelis. Ya. Majelis ini mempunyai
ada peraturan memang kalau terkait dengan kemarin pemeriksaan saksi terlihat seperti ada keberpihakan, tapi tadi majelis hakim sudah menyampaikan memang ada peraturannya bahwa mereka bisa mengambil alih apabila mereka terkait dengan keyakinan mereka. Ya, kemudian terkait dengan saksi-saksi yang kita hadirkan, kami rasa sih sudah cukup kuat menguatkan ya terkait dengan keindependensian kolegium ya. Tadi ada pengumuman hakim, pokoknya minta dibantu jangan pernah menghubungi apa-apa karena independensinya. Gimana tanggapannya? Ya, tadi kami rasa sikap majelis hakim sangat baik ya, karena dikhawatirkan dari pihak-pihak terkait ada melakukan manuver-manuver terhadap perkara ini. Itu yang kami yang majelis cegah sih. Baik, ada tambahan? Cukup ya. Baik, terima kasih Mas Farid. Ya, sama Pak.